ini tanggal 1 September sebelum masuk ruang sidang ya. Jadi hari ini sidangnya Irjen Napoleon ya. Pak Pipa hadir di sidang hari ini, dan ini suasana sebelum masuk ruang sidang. Sidang seharusnya jam 10, mudah-mudahan tepat waktu, tinggal 20 menit dari sekarang. Sidang hari ini bagaimana pembukaan sidang kemarin adalah penyampaian replik dari penuntut umum. Sudah siap? Sudah siap. Surat keterangan terdakwa bukti lain 3. Terhadap analisa yuridis dan sosial halaman 19 sampai dengan halaman 27. Atas legalitas sebagaimana pentingnya kepastian hukum untuk melindungi terdakwa kesemena-mena penguasa yang menuduhnya tanpa dasar hukum. B. Niat terdakwa sama sekali tidak dimaksud untuk melakukan tindakan kekerasan. C. Penerapan pasal 351 KUHP yang tidak menjatuhkan putusan bebas dan membebankan negara kepada negara adalah permohonan yang mengada-ngada, bahwa kami sangat yakin dan percaya bahwa majelis hakim sudah berbentuk keyakinan yang kuat dan teguh untuk menjatuhkan putusan menurut hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga diharapkan majelis hakim tidak terpengaruh dengan opini yang dibangun oleh penasihat hukum terdakwa untuk membebaskan terdakwa sebagaimana yang dituliskan dalam permohonannya. Untuk itu kami menuntut umum menolak permohonan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa di dalam pembelaan pada halaman 48 49, karena kami penuntut umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Penutup, Hakim Ketua dan anggota majelis yang terhormat, saudara penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan tersebut di atas, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada keyakinan bahwa terdakwa Irjen Pol Dr. Handes Napoleon Bonaparte telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Selanjutnya pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan menghadiri perkara atas nama terdakwa Irjen Pol Dr. Handes Napoleon Bonaparte berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan menolak seluruhnya pembelaan dari penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa Irjen Pol Dr. Handes Napoleon Bonaparte tanggal 25 Agustus 2022. 2. Menyatakan terdakwa Irjen Pol Dr. Handes Napoleon Bonaparte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, dan menghukum terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan keteguhan batin kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara ini. Jaksa penuntut umum atau hak kepada terdakwa atau hakim untuk menanggapi hal tersebut, apakah akan digunakan atau tidak? Bagaimana? Silakan. Yang begini ya, jadi sementara saya serahkan kepada Terdakwa Jenderal Napoleon. ya, silakan. Saudara terdakwa. Terima kasih ya. Kami sepakat dengan penasihat hukum setelah menyimak apa yang disampaikan oleh TPU dalam repliknya. Kami akan menyampaikan tanggapan secara lisan sekarang kali ini. Ada 4 poin dan kesimpulan. Yang pertama, dalam tata perundang-undangan sudah jelas disampaikan bahwa undang-undang atau KUHP itu
itu lebih tinggi kedudukannya daripada jurisprudensi. Jelas-jelas dalam KUHP disebutkan pasal 352 ayat 1 KUHP adalah penganiayaan ringan dengan ketentuan hasil visum tertutup dan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU sendiri menyatakan bahwa perbuatan kami tepat masuk atau dikenakan pasal 352 ayat 1 daripada pasal 351, apalagi 170, apalagi yang junto 5. Yang kedua adalah tidak benar saya sebagai terdakwa melakukan pengancaman kepada KC pada tanggal 26 Agustus jam 15.00. Buktinya sudah kami sampaikan terlampir di dalam nota pembelaan atau pledoi yang kami bacakan minggu lalu, di mana kami menyampaikan bukti adanya video rekaman yang mendukung keterangan kami sebagai terdakwa atau keterangan saksi lain bahwa kami tidak pernah melakukan pengancaman terhadap KC untuk tidak melapor kepada penyidik. Bahwa itu semua karena dia lagi-lagi menyatakan bahwa dirinya adalah ateis. Bukti rekaman dengan suara jelas kami terlalu. Nomor 3, hal yang meringankan pidana pasal 949 yang dimaksudkan kami dalam hal ini adalah penghinaan yang dilakukan oleh KC terhadap akidah Islam, Rasulullah, Muhammad, dan Al-Quran itu adalah pemicu yang mengakibatkan kami menjadi mata gelap sehingga melakukan pengukuran kotoran kepada KC. Dalam beberapa jurisprudensi putusan pengadilan, hal itu bukan hanya menyangkut seksual. Contohnya sebagai seorang suami yang mendapati istrinya sedang bersetubuh di dalam kamar, apa yang dilakukan suami itu pernah dibebaskan oleh majelis hakim dalam jurisprudensi yang biasa kita kenal dengan istilah non-real access pasal tersebut. Yang keempat, intinya ingin kami sampaikan bahwa pasal-pasal yang dikenakan kepada kami selaku terdakwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan itu nyata-nyata keliru dan tidak tepat dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Alasannya bukti di persidangan, alat bukti surat maupun ahli menyatakan bahwa benar menggunakan 352. Dari keempat hal itu kami menyimpulkan bahwa kami tetap pada nota pembelaan atau pledoi kami yang kami bacakan tanggal 25 Agustus tahun 2022 sehingga kami tidak mengajukan duplik atau tanggapan atas replik dari JPU. Terima kasih. Kemudian kita Iya. 2 minggu. Apa di sini aja? Ini aja. Ini ada Garuda-nya. Silakan ya. Tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, apa yang mau ditanyakan tentang barusan ini replik yang disampaikan oleh JPU? Monggo. Jenderal, tanggapan aja Jenderal terkait replik yang disampaikan oleh JPU itu, tanggapan dari Jenderal Publik gimana? Saya menyimak apa yang disampaikan dalam replik jaksa tadi, tidak ada hal-hal yang baru sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat tuntutannya, sehingga saya tidak memandang perlu untuk
menjawab lagi secara tertulis dalam bentuk duplik. Cukup dengan 4 poin yang saya sampaikan tadi, dan saya bertahan dengan nota pembelaan karena apa yang saya maksudkan sudah tertuang semua dalam nota pembelaan yang saya bacakan kemarin. Ada satu hal baru, katanya tadi saya mengancam KC supaya jangan lapor polisi. Tidak betul, karena dalam nota pembelaan minggu lalu yang saya serahkan kepada Yang Mulia Hakim sudah saya lampiri dengan bukti rekaman video dan suara bahwa itu sama sekali tidak terbukti. Ya, kemudian kita tahu bahwa minggu depan 2 minggu lagi ya putusan. Kita tunggu. Jelas-jelas di dalam nota pembelaan saya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan itu tidak tepat. Bukannya saya lari, saya melakukan tindakan kepada KC. Saya akui di sini dengan terus terang apa adanya. Tetapi yang tidak saya lakukan tidak mau dong. Ya, dan jadi itu bahkan visum et repertum saja menyatakan itu luka ringan, penganiayaan ringan. Ya. Ahli yang disampaikan oleh JPU ini bilang itu lebih tepat pasal 352. Jadi dalam konteks ini apa yang didakwakan Maulid itu pasalnya tidak tepat. Ya. Kalau tepat kena, ya. Tapi kalau tidak tepat nggak bisa. Itu asas legalitas itu, makanya dalam pledoi saya sampaikan salah memasukkan menentu pasal ya harus lepas. Itu konsekuensi penegak hukum. Ya. Tapi kita lihat, kita tunggu bagaimana kebijaksanaan hakim dalam menilai itu. Kita yakin. Kecuali ada istilah pokoknya harus dihukum, ya udah mau diapain lagi kalau kayak begitu. Aneh siap. Apa? Cuman tapi kita yakin Pak. Jadi ada poin yang penting rekan-rekan harus terima ini. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Jenderal Napoleon sebagai terdakwa, bahwa tadi di poin 4 itu salah satunya dijelaskan tentang ada pasal 170, pasal 351 itu tidak tepat dituduhkan kepada beliau, karena kemarin pada saat dihadirkan saksi ahli pidana dari JPU jelas mengatakan, begitu kita tanya, bahwa jika kasus itu dilanjutkan masuk pada ranah pasal yang ringan, yaitu pasal 352. Nah itu penting karena beliau yang menghadirkan dari JPU. Nah, karena dari Kejaksaan Agung yang menghadirkan, kami tanya, jawabannya begitu, maka tidak ada alasan. Dan semua itu sudah kita masukkan dalam nota pembelaan untuk pledoi kok. Saya pengen cepat juga ini, lagi langsung putusan, begitu ya? Iya. Saya mohon doa dari semua masyarakat ya. Saya tidak menghindar dari hukuman, tapi hukum saya yang saya perbuat sesuai dengan pasalnya. Kalau nggak benar, tar dulu. Kita orang intelektual, kita ngerti hukum semua, jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai melimpahkan kekeliruan kepada orang lain. Ya, semua ada konsekuensi. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Terima kasih banyak.